Plastik, benda ini ada di mana-mana. Kita tidak mungkin untuk menjauhinya. Apabila ada satu benda yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini, salah satunya adalah plastik. Faktanya, plastik ada di mana-mana. Bukan hanya mengancam lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan kita. Di kantong plastik, di wadah makanan, di kantongan baju, kantongan tayangan di minimarket, di Kinder Joy, di sikat gigi, di kemasan makanan, di kaleng. Kaleng. Wow, boleh juga. Di kaleng. Di kepala. Ada banyak sekali jenis plastik yang digunakan dalam kehidupan kita, tergantung dengan tujuan penggunaannya apa. Ada 7 jenis plastik yang paling banyak digunakan, yaitu 1. Polietilen terepetalat dengan kode 1, atau disingkat juga dengan PT. Kami suka PT. Atau PET. Biasanya jenis plastik ini ditemukan pada botol minuman ataupun wadah-wadah kemasan plastik lainnya. Plastik jenis ini tidak bisa dipanaskan dan apabila digunakan hanya bisa digunakan untuk satu kali pemakaian saja. Dan apabila dipanaskan, jenis plastik ini akan melepaskan zat yang bersifat karsinogenik, yaitu suatu jenis zat yang menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Yang kedua adalah HDPE, yaitu High Density Polyethylene dengan kode 2, yang biasanya ditemukan contohnya pada botol sampo ataupun mainan. Walaupun memiliki kemampuan daya tahan panas, namun plastik ini sebaiknya tidak digunakan terus-menerus, sebab apabila sering digunakan, lama-kelamaan plastik ini akan melepaskan senyawa kimia yang namanya antimoni trioksida, yang dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, gangguan siklus men, dan bisa berpotensi menyebabkan keguguran. Mens akut. Yang ketiga adalah PVC, biasanya dapat kita temukan pada pipa ataupun botol-botol kemasan. Jenis plastik ini tidak bisa digunakan untuk makanan ataupun minuman, sebab mengandung zat yang namanya diethylhidroksilamin atau DH yang dapat menyebabkan gangguan ginjal dan hati. Plastik PVC yang banyak digunakan dalam pembuatan pipa mengandung senyawa-senyawa kimia bahaya, contohnya adalah timbal, raksa, kadmium, dan seng putih. Namun sayangnya, keracunan senyawa-senyawa kimia tersebut justru malah banyak terjadi di dalam pabrik atau di dalam lokasi pabrik pembuatan pipa yang mengenai pegawai-pegawai pembuatan pipa tersebut. Namun tetap saja jenis plastik ini tidak dapat digunakan untuk penyimpanan makanan ataupun minuman, sebab bahaya-bahaya zat yang terkandung di dalam pipa tersebut. Lebih baik saya makan dulu. Yang keempat adalah Low Density Polyethylene atau yang disingkat dengan LDPE. Biasanya kita temukan pada kantong plastik ataupun kantong-kantong kemasan. Walaupun sifatnya aman terhadap makanan, namun jenis plastik ini tidak mudah untuk dihancurkan. Yang kelima adalah polypropylen dengan kode 5. Jenis plastik ini adalah yang paling aman untuk digunakan untuk penyimpanan makanan, sebab memiliki kemampuan daya tahan terhadap panas. Jenis plastik ini banyak digunakan untuk botol bayi, botol minuman, tutup botol, botol yogurt, ataupun botol-botol kemasan makanan ataupun minuman lainnya. Yang keenam adalah PS atau polistiren, atau kita mengenalnya dengan styrofoam. Jenis plastik ini biasanya digunakan untuk tempat makanan ataupun minuman sekali pakai. Jenis plastik ini sangat bahaya bagi kesehatan sebab mengandung stirin, suatu zat yang dapat mengganggu fungsi saraf dan reproduksi pada wanita. Dan yang terakhir adalah dengan kode 7 atau jenis plastik yang tidak disebutkan sebelumnya. Biasanya senyawa kimia yang digunakan adalah PC atau polikarbonat, lalu ada juga SAN atau stiren akrylonitril. Susah ngomongnya. Atau ABS. Acrylonitrile butadiene styrene. Kenapa ya nama-nama kimia ini susah banget disebutin sih? Bikin susah aja, bikin pusing. Jenis plastik ini contohnya adalah termos, alat makan, sikat gigi, mainan anak, pipa, bisa juga botol minuman. Mungkin kalian menduga bahwa kaleng itu aman, tapi nyatanya di dalam kaleng ini dilapisi oleh epoksi. Epoksi ini sejenis plastik yang banyak mengandung BPA. Wait a minute. Apa itu BPA? Nah, kalau kata Wiki, BPA adalah bisphenol A. Bisphenol A, kalau BPF berarti bisphenol F, kalau BPS berarti bisphenol S ya. Sebuah senyawa kimia dengan rumus kimianya adalah sebuah senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik, terutama polikarbonat dan epoksi. Nah, sebagian produsen kaleng lainnya mencoba menghilangkan BPA ini dengan menggantinya dengan BPS dan BPF. Nyatanya, BPS dan BPF sama saja bahayanya dengan BPA. Atas nama keadilan dan kemanusiaan, kami menuntut detik ini juga BPA dibebaskan atas semua tuduhan-tuduhan. BPA, BPS, BPF, dan senyawa kimia lainnya yang ada di dalam plastik
memiliki sifat senoestrogen, yaitu suatu senyawa kimia yang memiliki sifat persis mirip estrogen pada hormon manusia. Dampaknya adalah dapat mengakibatkan kegemukan, diabetes, penyakit jantung, penyakit hati, pubertas dini, kelainan sperma, dan keganasan. Dan autoimun. Nah, gangguan autoimun ini banyak dihubungkan dengan tingginya kadar estrogen atau senyawa yang mirip dengan estrogen atau tadi disebutkan dengan senoestrogen di dalam tubuh, sehingga memicu terjadinya gangguan autoimun. Sehingga paparan tinggi senoestrogen yang banyak terkandung di dalam plastik itu akan berpotensi sangat tinggi mengganggu kesehatan tubuh kita. Apalagi ya? Dan banyak aja lah gitulah. Mungkin kemasan plastik jelas lebih baik dibandingkan kemasan kaleng. Sebab kemasan plastik mudah digantikan oleh kemasan plastik lainnya yang bebas BPA. Walaupun kita tidak tahu apakah itu bebas BPS ataupun bebas BPF. Ada sebuah fakta menyedihkan yang sempat dipublikasikan yang mengatakan bahwa setiap tahunnya manusia menghasilkan 2,5 miliar metrik ton sampah. Dan sayangnya 275 juta metrik ton sampah itu adalah sampah plastik. Dan sebagiannya lagi yaitu 8 juta metrik ton sampah plastik setiap tahun dilepaskan ke lautan tanpa pengolahan atau pengelolaan yang baik. Jadi Indonesia adalah negara kedua paling banyak menghasilkan sampah plastik di dunia setelah China, di mana 3,22 juta metrik ton sampah setiap tahunnya dibuang begitu saja tanpa pengolahan yang baik di Indonesia. Dan 1,29 juta metrik ton sampah plastik di Indonesia dibuang ke lautan setiap tahunnya. Plastik-plastik ini akan terpecah menjadi fragmen yang lebih kecil yang namanya mikroplastik. Mikroplastik ini akan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan luas ini. Dan ikan-ikan itu akan dimakan oleh ikan lagi, dan ikan akan dimakan oleh ikan lagi, dan ikan akan dimakan oleh ikan lagi. Dan ikan yang ada di piring kita. Ngomongin sampah, orang Indonesia tuh paling jago kalau buang sampah. Ya maksudnya jago buang di mana aja. Ya, buang sampah di jalan, buang sampah di taman, buang sampah di sungai. Nah, ngomongin sungai. Kalau misalnya kita searching sungai apa sih yang paling berpolusi di dunia? Maka yang pertama kali muncul adalah Sungai Citarum yang ada di Bandung. Bangga sekali ya aku sebagai orang Bandung. Oh, kalian tuh orang Bandung, lihat. Oh, Citarum lagi, Citarum lagi, Citarum lagi, Citarum lagi. Oh kan, banyak sekali. Kalian orang Bandung khususnya orang Indonesia umumnya mestinya bangga. Sungai kita masuk ke dalam sungai paling berpolusi di dunia. Memang tidak mungkin untuk menghilangkan penggunaan plastik dalam kehidupan kita sebab banyak sekali keunggulan atau manfaat plastik yang banyak kita gunakan dalam kehidupan kita. Mulai dengan praktis, lalu juga mudah dalam pembuatan, instan juga. Ya. Membuat plastik banyak digunakan dalam segala sisi aspek kehidupan kita, mulai industri, rumah tangga, kesehatan, berbagai macam aspek kehidupan kita banyak sekali menggunakan plastik. Tapi minimal kita bisa meminimalkan penggunaan plastik. Mengganti botol minuman kemasan yang menggunakan plastik ini contohnya dengan menggunakan botol kaca. Ya, sebab botol kaca juga lebih aman lingkungan dan lebih sehat buat kesehatan kita ya. Ataupun kalau bukan BPA, mengandung BPS. Ataupun kalau bukan BPS, mengandung BPF. Jadi ya, plastik-plastik ini akan terpecah menjadi fragmen yang lebih kecil yang namanya mikroplastik. Mikroplastik ini akan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan luas ini. Dan ikan-ikan itu akan dimakan oleh ikan lagi, dan ikan akan dimakan oleh ikan lagi, dan ikan akan dimakan oleh ikan lagi. Dan ikan yang ada di piring kita.